Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri yang punya moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Saya sudah jadi dosen 20 tahun tahun ini dan ngajar lebih dari 25 tahun. Ngajar bahasa Inggris ya. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, kemudian saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Murdoch, yang pertama itu Flinders University of South Australia, Murdoch University of Western Australia, dan Edith Cowan University of Western Australia. Channel ini sudah meraih lebih dari 146.000 subscriber per hari ini, 7, sekian juta views, 430-an video. Terima kasih atas dukungannya adik-adik sehingga channel ini bisa berkembang lumayan cepat ya untuk sebuah channel pendidikan. Oke, demikian pengantar dari saya. Oh ya, saya juga seorang penulis buku. Saya sudah nulis lebih dari 18 buku ya. Pengantar penerjemahan, kemudian English for Computer Science, dan masterpiece saya yang ini 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Ini terbit tahun 2020 yang lalu, tapi masih ada di Gramedia, juga masih ada di Shopee. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri, 240 halaman, harganya 40.500 kalau di Gramedia. Kalau di Shopee lebih murah lagi, 37.000 ya. Oke, demikian pengantar adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini seperti judul, kita akan lanjutkan belajar kosakata. Vocabulary ya, 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Nah, untuk belajar kosakata, saya sudah jelaskan pada bagian pengantar tahun lalu ya. Saya sebutkan bahwa untuk belajar kosakata yang dipelajari itu tidak bisa menghafal 10 kata per hari lalu kosakata Dede jadi 300 per hari, nggak bisa seperti itu. Jadi cara yang benar menguasai kosakata harus menguasai, memahami tidak saja tulisannya, spellingnya, ejaannya seperti apa, kemudian pronunciation-nya bagaimana, itu yang kedua. Yang ketiga baru maknanya. Nah, maknanya juga sama harus melihat konteks kalimatnya seperti apa. Misalnya kata book, maknanya bisa buku, maknanya bisa membooking, memesan. Nah, gitu. Kemudian juga selain makna dan dari konteks juga antonim, lawan kata maupun sinonim persamaannya apa. Bagaimana digunakan dalam konteks kalimat. Nah, jadi cukup kompleks untuk memahami sebuah kosakata. Tapi adik-adik jangan khawatir, cara yang benar adalah dengan banyak membaca, menonton misalnya. Jadi kalau mau membaca itu, saya contohkan baca surat kabar online misalnya, koran online, cari, kalau perlu di print. Kemudian lihat maknanya, kata-kata yang tidak tahu lihat di kamus, lalu ditulis di kertas yang sudah di print itu. Begitu cara yang efektif. Jadi tidak seperti yang saya bilang tadi, hanya menghafal 10 kata per hari, lalu 300 kata langsung kita kuasai dalam waktu 1 bulan. Tidak sesederhana itu ya, Ferguson. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, mari kita lihat. Kita sudah sampai pada unit ke-34. Sudah lama saya tinggalkan materi ini karena saya fokus kepada materi yang lain ya. Permintaan. Jadi adik-adik saya mohon maaf kalau belum bisa memenuhi sebagian besar permintaan adik-adik. Saya coba mengkomodirnya saja sebagian ya. Oke, judulnya The First 1000 Words in English. 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Artinya ini kata yang paling sering digunakan dalam percakapan, dalam artikel, dalam tulisan di surat kabar, dan seterusnya. Nah, hari ini kita membahas 20 kata ya. Setiap kali pertemuan di video ini ada 20 kosakata jumlahnya. Tetapi walaupun 20, sebetulnya kita bisa mempelajari ratusan dalam satu video ini. Kenapa? Karena kita juga mempelajari kata-kata lain, terutama dalam contoh, dan juga nanti ada latihan dan juga ada teksnya. Jadi cukup lengkap ya materi
pembahasan kosakata ini. Nah, kita sudah sampai pada kata nomor 661 sampai 680. Mari kita mulai dari yang pertama, chess. Jadi membacanya chess. Ini tulisannya seperti ini. Jadi perhatikan dalam setiap slide itu kata tersebut diulang, setiap slide yang pertama ini selalu diulang 3 kali. Supaya apa? Adik-adik ingat bagaimana cara mengejanya. Dan dia adalah noun. Nah, jadi harus dipahami juga setiap kata itu maknanya macam-macam. Tadi sudah saya contohkan, book bisa maknanya berupa verb, memesan bisa juga book itu buku. Nah, mari kita lihat di sini fungsi chess adalah sebagai kata benda. Artinya kalau kata benda dia bisa sebagai subjek letaknya di depan atau dia bisa sebagai objek letaknya di belakang. The chest is the front part of a person's body under the neck. Chest adalah bagian depan dari tubuh seseorang di bawah neck. Neck itu apa? Leher ya. Nah, jadi Dede, walaupun kita mempelajari chest, tapi juga kita mengingat kata-kata body, under, dan kata yang lain mungkin kita tidak tahu yaitu neck. Jadi sesungguhnya dalam satu kali pertemuan kita bisa belajar ratusan kata. Sembari mengingat kata-kata yang sudah kita miliki selama ini. Chest is the front part of a person's body under the neck. Berarti kalau dia bagian depan dari tubuh seseorang di bawah leher, berarti kira-kira maknanya dada ya. The water in the lake was as high as my chest. Jadi air di lake, nah, di danau ini setinggi dada saya. Nah, gitu. Jadi perhatikan, jadi kosakata kita pelajari itu pertama tulisannya, ejaannya ada 3 kita tulis di sini. Kemudian jenis katanya apa, pronunciation-nya apa, maknanya apa, lalu konteksnya dalam kalimat. Nah, begitu cara mempelajari yang benar. Next, confidence. Nah, confidence ada INC-nya. Ini pernah saya bahas di video yang lain. Ini ciri-ciri dari noun, confidence. Confidence, pengucapannya, dan dia adalah kata benda. If you have confidence, nah dia letaknya sesudah verb di sini. If you have confidence about something, you are sure of it. Jika Anda memiliki confidence terhadap sesuatu, berarti Anda yakin terhadap sesuatu itu. Berarti confidence maknanya keyakinan. I have confidence that I did well on the test. Saya punya keyakinan bahwa saya sudah mengerjakan dengan baik pada tes tersebut. Nah, confidence sudah jadi bahasa Indonesia, Dede. Jadi bahasa Indonesia yang diambil, diserap dari bahasa asing itu jumlah kosakatanya itu sekitar 1642-an ya. Lebih, kalau sekarang mungkin udah lebih. Termasuk confident. Cuman kalau confident kan kita pakainya K ya. Consequence. Nah, ini juga jadi bahasa Indonesia loh ya. Konsekuensi. Consequence. Dia adalah noun, kata benda. A consequence is a result of a choice or action. Konsekuensi itu adalah hasil dari sebuah pilihan atau tindakan. Konsekuensi, akibat ya. As a consequence of, ini tadi maknanya dalam kamus, ini ejaannya, jadi 3 kali ini diulang dalam sebuah slide. Harapannya ya otomatis kita mudah memahaminya. Tidak gampang lupa. Ini pengucapannya, ini jenis katanya. A consequence is a result, ini maknanya. Ya. Dan ini contohnya dalam kalimat, as a consequence of missing my bus, I had to find another way to work. Sebagai akibat, konsekuensi dari saya ketinggalan bus, saya harus mencari cara lain untuk ke tempat kerja. Oke, saya dipahami ya. Next, disaster. Disaster. Pengucapannya merupakan noun. A disaster is a really bad thing that happens. Disaster adalah hal yang sangat buruk yang terjadi. Jadi maknanya sama dengan bencana ya kalau kita menyebutnya musibah atau bencana. Disaster.
bencana. When the car crashed, it was a disaster. Ketika mobil bertabrakan, itu adalah sebuah bencana. Disturb. Nah, ini ada disturb dan dia pengucapannya seperti ini merupakan verb. Jadi letaknya sesudah subjek berarti. To disturb someone means to upset them. Mendisturb seseorang berarti membuat dia marah, membuat dia kesal. Disturb berarti mengganggu ya. The loud noise disturbed me while I was working. Suara yang berisik itu, yang keras itu menggangguku ketika aku sedang bekerja. Nah, jadi tidak hanya makna, kemudian tulisannya seperti apa, pengucapan, jenis kata, tetapi juga penggunaannya dalam kalimat. Jadi kita tahu konteksnya, Dede. Gitu ya. Next, estimate. Nah, ini juga sudah jadi bahasa Indonesia loh ya, estimasi. Estimate adalah verb, letaknya sesudah subjek, berarti to estimate something means to make a guess about it. Mengestimate sesuatu berarti menebak, make a guess. Menebak sesuatu tersebut. Jadi estimate itu memperkirakan. The boy estimated that he was 1 meter tall. Anak laki-laki itu memperkirakan bahwa dia tinggi badannya 1 meter. Oke, silakan dilihat sebentar ya, Dede, sambil melihat. Jadi yang Dede lihat itu sekali lagi ejaannya, kemudian pronunciation-nya, kemudian jenis katanya, maknanya dalam kamus, dan contoh kalimatnya. Honor. Nah, honor adalah verb. Honor. H-nya nggak dibaca ya, honor. When you honor people or things, you show respect for them. Ketika Anda honor orang lain atau benda, berarti Anda menghormatinya. Jadi honor maknanya sama dengan respect. Makanya kita juga harus tahu bentuk persamaan. Ini sangat bermanfaat dalam tes TOEFL, Adik, tes IELTS, dan tes bahasa Inggris lainnya. I honor my science teacher by working hard in class. Saya menghargai guru sains saya dengan bekerja keras di dalam kelas, dengan serius belajar di kelas. Next, impress. Impress. Ini pengucapannya, dia adalah verb. To impress someone means to make that person proud. Mengimpress seseorang berarti membuat orang tersebut bangga. Jadi impress maknanya apa? Mengesankan ya. He was able to impress the girls with his new dance. Dia dapat membuat gadis-gadis itu terkesan dengan tarian barunya. Marathon, ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Tulisannya seperti ini. Kemudian marathon, ini pronunciation-nya, dan dia adalah noun. Part of speech-nya noun. A marathon is a very long foot race, just over 42 kilometers. Marathon adalah a very long foot race ya. Lomba lari yang sangat jauh, 42 kilometer. I ran a marathon and now my legs are tired. Aku mengikuti lari maraton dan sekarang my legs are tired. Kakiku kelelahan. Nah, jadi perhatikan ada banyak kosakata dalam sebuah slide sebetulnya. Tidak hanya kata marathon juga. Ini maknanya dalam konteks ada very, ada long, ada race, ada just, ada now, my legs, dan seterusnya. Jadi mempelajari kata baru sambil menyegarkan ingatan kita dengan kata-kata yang sudah lama. Narrow. Narrow adalah adjektif. Kata sifat berarti letaknya nanti sesudah verb to be biasanya. When something is narrow, it is very thin. Ini tulisannya, ini pengucapannya, ini jenis katanya. Ini maknanya dalam kamus. Ketika sesuatu itu narrow, berarti dia sangat tipis.
Sangat bisa juga maknanya sangat sempit. The bridge is too narrow for a car to drive over. Jembatan itu terlalu narrow, di sini tentu maknanya terlalu sempit ya bagi sebuah mobil untuk melewatinya. Pale, ini adjektif lagi. Pale, kata sifat. When something is pale, it does not have a bright color. Jika sesuatu itu adalah pale, berarti sesuatu itu tidak memiliki warna yang cerah. Berarti warnanya hambar ya, pucat. The girl's skin was very pale. Kulit gadis itu sangat pucat. Rough adalah adjektif. Ini pengucapannya. When something is rough, it is not even or smooth. Bila sesuatu itu rough, berarti dia tidak datar, tidak lancar. Kasar ya, rough itu. The rough ground hurt my feet. Jalan atau tanah yang kasar itu, yang tidak rata itu membuat kakiku sakit. Satisfy, dan ini adalah verb pengucapannya. To satisfy someone means to make them happy. Mensatisfy seseorang berarti membuat orang itu senang, bahagia. Jadi satisfy itu artinya memuaskan, menyenangkan seseorang. It will satisfy my teacher if I finish all my homework. Ini akan menyenangkan guruku jika aku menyelesaikan semua PR. Guruku akan senang kalau aku bisa menyelesaikan semua PR. Scream. Scream adalah verb. Ini pronunciation-nya. To scream means to make a loud noise with your mouth. To scream berarti membuat suara noise berisik yang keras dengan mulutmu. Berarti berteriak ya. The girl saw a spider and screamed. Gadis itu melihat seekor spider dan berteriak. Laba-laba. Sensitif. Ini tulisannya, ini pengucapannya, ini jenis katanya para speed. When someone or something is sensitive, they are easily hurt. Bila seseorang atau sesuatu itu sensitif, maka mereka itu mudah sekali sakit. My teeth are sensitive to cold things. Gigiku are sensitif pada benda-benda yang dingin ya, atau makanan yang dingin. Shade, nah shade, ini pengucapannya adalah noun. The shade is a dark area that something makes when it blocks the sun. Nah, coba deh ditebak dulu dari maknanya ini. Shades itu adalah dark area, daerah yang gelap, that something makes, yang dihasilkan oleh sesuatu when it blocks the sun. Ketika sesuatu itu menutupi cahaya matahari. It was hot outside, so the boy sat in the shade of a tree. Di luar panas, jadi anak laki-laki itu duduk, bentuk kedua dari sit, pada bayangan dari sebuah pohon. Jadi dia berteduh di bawah bayangan pohon. Shade itu bayangan ya, tempat teduh. Suplemen. Nah, suplemen ini sudah jadi bahasa Indonesia, jadinya suplemen gitu kan. Nah, tetapi dia di sini fungsinya sebagai verb. Kalau di Indonesia itu suplemen itu berarti sebagai noun. To supplement something is to add something else to it in a good way. Untuk mensuplemen sesuatu artinya menambahkan sesuatu, is to add something else to it. Menambahkan sesuatu yang lain terhadap hal tersebut dengan cara yang baik. He supplements his diet with fresh fruit. Dia menambahkan dietnya dengan buah-buahan segar ya. Terror. Nah, terror, ini tulisannya, ini pengucapannya, ini
Jenis katanya, when someone feels terror, they are scared. Ketika seseorang merasa teror, mereka berarti takut. Jadi artinya sinonim dari teror adalah scare. Nah, gitu kira-kira. I felt a sense of terror when the tiger chased me. Saya merasa ketakutan ketika tiger, harimau itu mengejarku. Threat. Threat adalah noun. A threat is something bad that might happen. Threat adalah sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi. Jadi dia kata benda, bahasa Indonesianya apa? Ancaman ya. Due to the dark clouds, there was a threat of bad storm. Karena awan yang gelap ada kemungkinan ada suatu ancaman potensi untuk badai, a bad storm. Badai yang dahsyat. Number terakhir ya, victim. A victim is a person that had something bad happen to them. Ini dia adalah noun. Victim adalah orang yang had, merasakan sesuatu yang buruk terjadi padanya. I was a victim of robbery. Aku adalah korban dari sebuah perampokan. Jadi kita tidak hanya belajar victim maknanya, tapi juga pengucapannya, tulisannya, part of speech-nya, dan yang paling penting adalah penggunaannya dalam sebuah kalimat ini. Dan menambah kosakata kita yang lain, misalnya kayak robbery misalnya. Oke, demikian adik-adik. Nah, sekarang adik-adik diminta mengerjakan latihan. Coba di-pause-kan dulu exercise 1, nanti dicek jawabannya. Di-pause-kan ya. Nah, anggap sudah selesai, katanya pilih kata yang benar. To make a guess. Guess itu artinya perkiraan, estimate. To not having much color, apa tadi? Pale. To make happy, satisfy. Long race, marathon. Bad ending, disaster ya. Terror, nah ini choose the word that is a better fit for each sentence. Pilih kata yang paling cocok dengan setiap kalimat. There is always a blah 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 of falling when walking on an edge. Ini kayaknya yang ini. Selalu ada saja ancaman jatuh, kemungkinan buruk jatuh ketika berjalan pada pinggiran, di pinggir-pinggir. I felt a sense of blah 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 when I woke up from the bad dream. Aku merasa ketakutan ya ketika aku bangun dari mimpi buruk. Consequence, confidence. Mari kita lihat. The girl had blah 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 that she made the right decision. Gadis itu telah yakin ya bahwa dia membuat keputusan yang benar. His bad grade was a consequence. Nilainya yang jelek adalah akibat dari tidak belajar. Disaster victim. The man was a blah 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 car theft. Victim. Pria itu adalah korban dari pencurian mobil. Disaster. Ini di sini tentunya ketika rumah kebanjiran, ini adalah bencana. Disturb, satisfy. You should not blah 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 someone when they want to be alone. Disturb ya. The boy wanted to satisfy his hunger. Memuaskan rasa laparnya. Sensitive, rough. The bumpy frog skin was very rough. The man wore a coat because he was sensitive to cold air. Nah, silakan dimaknai sendiri. Nah, ini juga sama, Dede. The sentence with the word that makes better sense. Eating rotten egg satisfies me. A marathon can last 4 hours. Mana yang masuk akal? I have confidence that I can win the race. Nanti kunci jawabannya saya letakkan di bawah ya. Nah, sekarang coba kita lihat gabungan dari kedua puluh kata itu. Ya, Dede. Gabungan dari kedua puluh kata itu
dalam bentuk sebuah bacaan. The deer and his image. Deer itu rusa dan image-nya. A deer told himself every day. Seekor rusa mengatakan pada dirinya sendiri, I am the most handsome deer in the forest. My large chest is a symbol of my power. Aku adalah rusa paling ganteng di hutan ini. My large chest, dadaku yang besar, adalah simbol dari kekuatanku. And my beautiful horns impress other animal. Ini kan nambah lagi kosakata kita. Kita mempelajari chest tapi muncul kata simbol, kata forest. Horns itu adalah tanduknya ya. Impress other animals. Apa tadi impress? Dan tandukku yang indah itu membuat terkesan hewan-hewan lain. But he don't like his leg and hoofs. Tapi dia tidak suka kakinya dan telapak kakinya. Telapak kaki. My legs are narrow. Kakiku kecil. Kurus. My hoofs are ugly. Telapak kakiku jelek. They do not satisfy me. Keduanya tidak membuatku senang. One day the deer saw a big dog. Suatu hari rusa itu melihat, karena dibentuk lampau dipakai so, a big dog, seekor anjing yang besar. The deer made some noise and disturbed the dog. Rusa itu made some noise, jadi buat suara berisik ya, dan mengganggu anjing itu. The dog woke up and chased him. Woke up bentuk kedua dari wake, chase him. Terbangun dan mengejarnya. The deer felt terror. Rusanya ketakutan. He screamed. Dia berteriak. He did not want to be a victim. Dia tidak pengen jadi seekor korban. So he ran into the forest. Dia berlari ke hutan. His strong legs help him run fast. Kakinya yang kuat membantu dia berlari dengan cepat. His pale brown hooves were hard. Telapak kakinya yang coklat pucat were hard, keras. So they were not sensitive to rough rock. Jadi telapak kaki itu tidak sensitif terhadap batu-batu yang kasar. However, his horn got caught in branches, slowing him down. Tetapi horn tadi apa? Tanduk ya, tanduknya itu caught in branches, jadi terkena branches, cabang-cabang pohon, karena kan dia lari di hutan. Slowing him down, membuat dia berlari dengan pelan. His large chest could not fit between thick trees. Kemudian dadanya yang besar itu malah tidak pas di thick trees, mengganggu atau menghambat dia berlari di antara pohon-pohon. The deer estimated that he ran for an hour. Rusa itu memperkirakan bahwa dia sudah lari sekitar sejam. He felt like he was running a marathon. Dia merasa seperti dia lari maraton. In the end, the deer escaped the threat of the dog. Pada akhirnya, rusa itu melarikan diri dari ancaman anjing tersebut. He sat in the shade of a tree. Dia duduk di bawah pohon, di bayangan pohon ya. That was almost disaster. Wah, itu hampir menjadi bencana besar. I almost did not escape because of my chest and horn. Saya hampir tidak bisa melarikan diri gara-gara chest, dadaku yang kebesaran dan tanduk. My legs are hooves save me. Justru kakikulah dan telapak kakiku yang menyelamatkanku. As a consequence, sebagai akibatnya, the deer learned to honor his fast leg and have confidence in his strong hoof. Akibatnya, rusa itu belajar untuk menghormati, menghargai kakinya yang cepat, walaupun krempeng, kurus, dan dia merasa percaya diri pada telapak kakinya yang kuat. Pretty things only supplement in important things. Hal-hal yang bagus itu yang cantik, maksudnya dia tentu chest-nya tadi ya, dan chest-nya dan horns-nya tadi. Ini yang dimaksudnya pretty thing. Hal-hal yang bagus itu yang cantik hanya
menambah hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting tentu adalah kakinya dan hooves-nya tadi. Oke. Oke, demikian Adik-adik. Nah, bisa dipahami ya, silakan dipelajari sendiri, dipauskan. Nah, ini untuk mengecek, silakan dijawab. Nanti kunci jawabannya bisa dicek di deskripsi. Oke, demikian pertemuan kita kali ini tentang vocabulary. Ada 20 kosakata yang kita pelajari, tapi secara lengkap ya, setiap satu kata itu kita pelajari tidak hanya tulisannya, pengucapannya, jenis katanya, maknanya, mungkin juga kita pelajari sinonimnya, antonimnya, dan yang paling penting konteksnya dalam kalimat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.